malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan sama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Pam pam pararararararara, pam pam pararararararara, pam pam pararararararara, pam pam pararara. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Pam pam pararararararara, pam pam pararararararara, pam pam pararararararara, pam pam pararara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang kita rindu adalah kita menyembah Tuhan. Kita berada dalam hadirat-Nya yang memberikan jawaban untuk setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan kami Tuhan. Amin. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawaku amin, amin, amin. Tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Amin, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengubah satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya kuasa-Mu Tuhan, hanya kuasa-Mu mengubah hidupku. Hanya hadirat-Mu Tuhan,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Allah yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai pada hari ini. Terpuji kekal bagi nama-Mu ya Allah, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau dan kami percaya ketika Engkau ditinggikan, hadirat-Mu nyata dan kuasa-Mu bekerja, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, menguduskan layakan hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kami percaya urapan yang sama boleh terjadi sehingga kami sama-sama menikmati berkat dan kemurahan Allah dalam perjalanan hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah. Apa kabar saudara dimanapun saudara berada hari ini? Mari sama-sama kita mau pastikan bahwa hidup kita adalah hidup karena perkenanan Tuhan. Oleh karena perkenanan Allah lah saudara dan saya masih ada, saudara dan saya masih bisa menikmati hidup dan napas hidup yang Tuhan beri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, apa yang kita cari? Sesungguhnya apa yang kita kejar dalam perjalanan hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan? Seringkali orang mendekatkan diri kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat-Nya, hanya untuk mendapatkan pertolongan-Nya, hanya untuk bisa menikmati mujizat daripada Allah itu sendiri. Namun sadarkah saudara dan saya bahwa sebenarnya ada hal yang sangat penting yang Tuhan rindu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang dicatat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Kata Rasul Paulus seperti ini. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Rupanya untuk mendapatkan perkenanan Allah, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting menurut Rasul Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, pagi hari ini kita akan belajar bersama, di bawah satu tema kecil, mendapatkan perkenanan Allah. Mendapatkan perkenanan Allah. Mari kita lihat apa yang tercatat di dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah. Sekilas kita melihat apa yang terjadi ketika sang ratu berdiri tepat di pintu istana di mana raja sedang bertahta di atasnya. Dan ketika itu sang raja melihat keberadaan daripada Ester, dan respon yang baik adalah ketika tongkat kerajaan itu ditunjukkan kepada Ester. Alhasilnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, bahwa raja berkenan untuk memberikan apa yang dimintai oleh Ester. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, rupanya perkenanan itu tidak hanya bisa berjalan begitu saja tanpa sebuah keintiman. Apa yang dimaksud dengan keintiman itu sendiri Bapak Ibu Saudara? Keintiman itu mempunyai dua sisi. Yang pertama, ingin menyenangkan hati Tuhan bukan karena menginginkan sesuatu. Roh yang kedua, roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Seperti apa yang dicatat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Keintiman ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita melihat apa yang dialami oleh Ester, dan ketika tongkat itu ditunjukkan kepada Ester, artinya raja berkenan akan kehadiran Ester ketika itu. Gambaran ini mau menyatakan bahwa ketika kita selalu mencari hadirat Allah, ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita juga hidup di dalam perkenanan daripada Allah, maka ada satu kepastian bahwa apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya di dalam Tuhan, itu akan dinyatakan dalam perjalanan hidup kita. Tanpa kedekatan kita dengan Tuhan, tanpa keintiman kita dengan Tuhan, saya hanya mau pastikan bahwa sebenarnya doa-doa yang saudara dan saya naikkan, harapan-harapan yang saudara dan saya naikkan, sementara sebetulnya tidak terlalu dipikirkan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan? Kalau kita melihat apa yang tercatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, bahwa Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan karunia Allah, dia mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Oleh karena apa? Dia hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan inilah yang sedang dinanti-nantikan oleh Allah dalam perjalanan hidup setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Tentunya untuk kita bisa mendapatkan perkenanan daripada Tuhan itu, maka kita harus memiliki satu sikap, satu kerinduan untuk senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, lewat apa yang dicatat
oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 mau menyadarkan kepada saudara dan saya bahwa kita sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita rapuh dan ada saat di mana kita tidak berdaya, ada saat di mana kita harus membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, suka atau tidak suka, kita harus menyadari diri kita. Untuk apa? Kembali berbalik dan mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, apa yang menjadi ukuran agar kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan? Apa yang menjadi ukuran agar kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan? Hal yang pertama yang saya mau bagikan bagi kita pada hari ini adalah hidup dalam kekudusan. Rupanya hidup dalam kekudusan merupakan suatu hal yang Allah harapkan, yang Allah kehendaki dalam perjalanan hidup orang yang percaya dan berharap kepadanya. Hidup dalam kekudusan menggambarkan sikap hidup, tutur kata, dan tindakan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Seperti apa yang dicatat di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, seharusnya sebagai orang percaya yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita juga harus punya satu sikap untuk tidak berkompromi dengan dosa. Kita berani berkata tidak terhadap dosa. Kita berani menolak akan dosa itu dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Oleh karena apa? Tanpa kekudusan, maka kita tidak akan mendapatkan perkenanan daripada Allah itu sendiri. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua yang saya mau bagikan pada hari ini adalah untuk kita bisa mendapatkan perkenanan daripada Tuhan itu. Hal yang kedua adalah hidup dalam urapan. Mengapa hidup dalam urapan ini penting, Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah? Yang harus kita perhatikan adalah bahwa banyak orang bisa bicara saudara, banyak orang yang fasih berbicara. Akan tetapi tidak banyak orang yang fasih berbicara di dalam urapan daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, baiklah kehidupan saudara dan saya senantiasa kita mengejar akan urapan daripada Allah. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan urapan daripada Tuhan? Kita harus tinggal di dalam hadirat Allah. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup di dalam penyembahan kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya hari ini? Selain kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam urapan daripada Allah. Maka yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini adalah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Hal ini berbicara tentang integritas kita, bagaimana kita menjaga perjalanan hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga dari kehidupan saudara dan saya, orang bisa melihat kerajaan Allah, orang bisa melihat Kristus secara nyata dalam hidup saudara dan saya. Dan akhirnya dari apa yang saudara dan saya kerjakan, dari warna kekudusan, dari warna urapan Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya, ada begitu banyak orang yang sedang menanti kerajaan Allah dalam kehidupan mereka lewat hidup saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kata Yunani yang dipakai di perjanjian baru untuk mengurapi adalah krio, yang berarti untuk mengolesi atau menggosok dengan minyak, dengan maksud untuk mentabiskan pelayanan, jabatan, atau ibadah. Hal ini sangat penting Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Tanpa urapan, tanpa kekudusan, atau tanpa kekudusan dan tanpa urapan, maka kita akan berjalan dengan kekuatan kita dan kita beranggapan bahwa kita mampu, kita bisa untuk melakukan
banyak hal dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan dalam perjalanan hidup ini? Bagaimana agar kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Yang pertama yang saya mau bagikan bagi kita hari ini adalah kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang tidak bercelah. Apa yang dicatat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki dari hidup saudara dan saya, tidak saja spirit kita atau tidak saja roh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, jiwa kita saja yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi totalitas dari seluruh bagian hidup saudara dan saya. Yang mau dikatakan adalah bahwa tubuh, jiwa, roh kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan, dan itulah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Tentunya kita tidak bisa melakukannya secara sempurna, tetapi saya mau pastikan bahwa Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya untuk senantiasa bisa berjalan di dalam pengiringan kita akan Tuhan, untuk bisa berkenan kepada Allah, dan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Hal yang kedua adalah mentaati akan perintah Tuhan. Mentaati akan perintah Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-12. Apa maksudnya menaati perintah Tuhan? Orang yang taat pada perintah Allah akan melihat dan menikmati kebaikan Tuhan sekalipun dalam proses. Menjadi orang yang siap berperang dan memenangkan peperangan tersebut. Tekanan hidup, ekonomi, sakit penyakit, pergumulan, atau proses hidup boleh ada. Tetapi satu hal yang tidak perlu kita lupakan, bahwa ketika kita belajar untuk hidup, mentaati akan kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam perjalanan hidup saudara dan saya, maka pertolongan Tuhan, kemenangan pun akan Tuhan nyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tentunya seseorang yang maju ke medan perang, dia tidak akan pernah meraih kemenangan itu sebelum dia melakukan tindakan peperangan. Itulah sebabnya ada tugas yang harus kita saudara dan saya kerjakan hari-hari ini, bahwa kita harus berperang dengan diri kita sendiri, kita harus berperang dengan pikiran kita sendiri, kita harus berperang dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Kita bisa terlepas, keluar dari situasi yang bisa membawa kehidupan saudara dan saya keluar daripada rencana Allah, untuk kita bisa hidup menaati akan perintah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang siap berperang adalah orang senantiasa memperhitungkan segala situasi yang ada. Dia harus mengerti medan perangnya, dia harus mengerti siapa yang dihadapi, dia harus mengerti situasi yang ada di medan perang itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam peperangan itu adalah orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk dia tidak akan pernah mundur dalam menghadapi setiap hal dalam peperangan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Hal yang ketiga yang harus kita pahami bersama, bahwa kita pun harus memahami waktu Tuhan itu sendiri. Dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita berpedoman kepada waktu kita sendiri.
atau yang dikatakan dengan kronos. Kerinduan kita adalah ketika kita berdoa, ketika kita meminta, saat itu pula Tuhan harus kerjakan seperti apa yang menjadi kerinduan ataupun keinginan hati kita. Akan tetapi sesungguhnya Allah selalu bekerja tepat pada waktunya. Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi sesungguhnya Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Itulah sebabnya apapun yang saudara dan saya sedang alami hari ini, ada doa-doa yang saudara dan saya sedang naikkan di hadapan Tuhan, ada harapan-harapan yang saudara sedang harapkan Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk menantikan segala sesuatu tepat seperti waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Terlambat tidak berarti tidak, saudara. Terlambat merupakan penundaan daripada Allah itu sendiri, supaya kita belajar menjadi orang-orang yang dewasa, supaya kita belajar menjadi orang-orang yang sabar menantikan pertolongan daripada Allah itu sendiri. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti apa yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah protes tatkala kita menunggu jawaban daripada Allah itu. Mungkin saudara berkata, sudah sekian lama saya berdoa, sudah sekian lama saya menunggu, sudah sekian lama waktu saya berdoa dan meminta kepada Tuhan, mengapa sampai hari ini saya belum menerimanya? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu kita menyadari bahwa waktu perkenanan itu adalah waktu yang sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Maka akan keluar dari mulut bibir saudara dan saya dan kita bisa berkata bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong dalam perjalanan hidup ini, dalam pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, terkadang kita juga bisa protes kepada Tuhan. Manakala doa kita belum dijawab oleh Tuhan, manakala harapan-harapan kita sepertinya dilupakan oleh Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, waktu saudara menyadari, waktu saudara dan saya sungguh-sungguh memahami bahwa sebenarnya Allah yang saudara dan saya sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji, Allah yang tidak pernah melupakan setiap doa dan permohonan yang saudara dan saya naikkan di hadapan hadirat-Nya. Ada satu kisah yang luar biasa di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Dalam pasal yang kedua dikisahkan bahwa Zakaria sedang berdoa. Zakaria sedang mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Dan ketika itu suddenly, secara tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, Zakaria, istrimu Elisabeth akan mengandung dan tahun depan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamakan dia Yohanes. Ketika itu Zakaria terkejut, Bapak Ibu Saudara. Ketika itu Zakaria tidak percaya. Oleh karena ketidakpercayaannya, maka Tuhan membuat Zakaria bisu. Dalam perjalanan hidup saudara dan saya, terkadang kita juga harus belajar berdiam diri, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Kenapa Tuhan membuat Zakaria bisu? Ada maksud yang terbaik, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa supaya Zakaria jangan protes. Zakaria bisa mengingat doa yang dia sudah panjatkan kepada Tuhan sekian tahun yang lalu, meminta seorang anak kepada Tuhan. Tetapi itulah yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Nah, waktu kita mengerti kairosnya Allah, waktu kita mengerti waktu daripada Tuhan itu sendiri, maka kita akan senantiasa berkata, kami bersyukur buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hari-hari hidup kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, siapakah yang mendapatkan perkenanan itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan saya percaya bahwa setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita rindu, kita ingin, kita mempunyai harapan bahwa kita juga merupakan orang-orang yang menjadi bagian daripada perkenanan
Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, hal yang pertama, bahwa siapakah yang mendapatkan perkenanan itu? Yang pertama adalah orang yang bertahan. Orang yang bertahan adalah orang yang tetap bisa melihat bahwa sebenarnya Allah sedang bekerja dalam setiap proses hidup yang dia sedang alami hari-hari itu. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Bapak Ibu Saudara, Naftali artinya bergulat. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, waktu saudara baca dalam Ulangan 33-23, bahwa sebenarnya apa yang dinikmati oleh Naftali tidak serta-merta. Melalui suatu pergumulan, melalui suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidupnya. Dan akhirnya dia mendapatkan perkenanan itu. Dia mendapatkan keberkatan daripada Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Dia mendapatkan kemurahan daripada Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Orang yang bertahan adalah orang yang akan melihat kebaikan Tuhan. Orang yang bertahan adalah orang yang akan menikmati kemurahan Allah dalam perjalanan hidupnya. Tidak berarti waktu saudara dan saya bertahan dalam hidup ini tidak ada proses. Selalu ada proses dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Dan proses itu akan terus berjalan selama saudara dan saya masih menikmati hidup dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, siapakah yang mendapatkan perkenanan itu? Yang berhak mendapatkan perkenanan itu adalah orang yang setia. Kalau saudara lihat apa yang dicatat di dalam Ester pasal 5, ayatnya yang kedua, pertama dan kedua, dan ayat yang keempat, pasal 4, ayat yang ke-16. Perhatikan baik, Ester tetap setia. Hal yang dilakukan oleh Ester adalah sekalipun nyawanya jadi taruhan, karena ketika dia menghadap raja ketika itu tanpa izin, akan tetapi ketika raja berkenan memberikan atau mengulurkan tongkatnya, maka dampak atau berkat daripada kesetiaan itulah Ester mendapat perkenanan daripada raja itu sendiri. Untuk kita bisa mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, maka harus ada korban yang harus kita kerjakan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita butuh korban waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita butuh untuk mengorbankan apa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara bisa berbagi dengan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, ini merupakan satu korban dari orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Selain kesetiaan yang dilakukan oleh Ester, bahwa dia adalah orang yang selalu mengandalkan kuasa daripada doa itu sendiri. Mengapa demikian? Jauh sebelum Ester menghadap raja Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, dia mengajak umat Israel ketika itu untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama. Artinya dampak, kekuatan, power daripada doa itu sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang sedang saudara dan saya sedang alami hari-hari ini? Mungkin saudara sedang terpapar di rumah sakit. Mungkin saudara sedang karantina di rumah saudara masing-masing. Atau mungkin saudara sedang mengalami pergumulan keluarga, rumah tangga, ekonomi. Satu hal yang saya mau pastikan, bahwa ketika kita menengadah ke langit, melihat kepada Allah, memandang kepada Allah, berseru kepada Tuhan, maka setiap hal yang saudara kerjakan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, ketika kita memandang kepada lingkungan di mana kita berada, maka kita akan merasa tertekan. Ketika kita memandang kepada keadaan kita, maka kita akan kecewa, diri kita sendiri kita akan kecewa.
Akan tetapi ketika kita belajar untuk memandang kepada Allah, disitulah kekuatan yang akan Tuhan beri dalam kehidupan saudara dan saya. Baiklah, saudara dan saya merupakan orang-orang yang akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang akan mendapatkan perkenanan daripada Allah itu sendiri. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertahan, ketika kita menjadi orang-orang yang setia dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Waktu kita memahami dengan sungguh waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kemurahannya, untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita belajar untuk mentaati akan kebenaran dan perintah-perintah daripada Tuhan itu. Waktu kita belajar juga untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Maka itu merupakan bagian-bagian daripada apa yang dikatakan kita sedang didapati berkenan kepada Tuhan. Dimanapun saudara dan saya berada hari ini, mari pastikan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah orang-orang yang juga terhitung, yang mendapatkan perkenanan daripada Allah itu sendiri. Karena kita setia kepada Tuhan, karena kita mau belajar untuk taat kepada Allah, dan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, saya akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan hari ini. Tetapi mari pastikan bahwa apapun juga yang saudara dan saya kerjakan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ada upaya, ada tindakan nyata supaya kita hidup di dalam perkenanan daripada Allah itu sendiri. Berani berkata tidak kepada dosa, berani menolak dosa, dan berani menentang diri kita sendiri untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Persiapkan roti dan anggur sebagai wujud kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami sudah boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa berkenan di hadapan hadirat Allah. Untuk itu kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kuduskan roti dan anggur yang ada. Kuduskan hamba-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam perjamuan ini. Layakkan kami ya Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kanan saudara melebihi kepala saudara. Mari pastikan bahwa karyanya yang sempurna memulihkan seluruh bagian hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan di tangan kanan saudara. Melebihi kepala kita, kita mengangkatnya. Bahwasanya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah ketika kita menyadari dan mengakuinya. Sebab Dia adalah Allah yang adil dan setia,
Dia akan mengampuni segala dosa dan pemberontakan kejahatan kita, serta menyucikan kita. Darah berbicara tentang nyawa, dan itu Yesus sudah lakukan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, dimanapun saudara berada hari ini, mari pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dan berkenan, mendapatkan perkenanan daripada Allah itu sendiri. Ketika kita menyadari dan ketika kita menyerahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, sebagai orang-orang yang taat dan mau setia kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Allah, sebagai orang-orang yang senantiasa mengadakan komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Pastikan hari ini, apapun kondisi yang saudara sedang alami hari ini, Dia ada dan Dia mau menyatakan kemuliaan-Nya. Dia mau menyatakan pertolongan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, setiap saudara yang sedang dalam pergumulan hidup hari ini, mungkin saudara sakit, mari saudara mengangkat tanganmu, letakkan tangan kanan, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan ekonomi hari ini, angkat tanganmu di hadapan hadirat Allah yang Maha Tahu itu. Saudara yang sedang mengalami jalan-jalan yang buntu, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di hadapan hadirat-Mu pada hari ini ya Allah. Engkau melihat setiap saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada hari ini, apapun yang sedang mereka alami, mereka yang sakit hamba berdoa, di dalam nama Yesus, oleh bilur dan kuasa darah Yesus, kesembuhan itu terjadi, pemulihan itu terjadi di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka yang sedang terpapar oleh karena COVID hari-hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menyucikan, membalut, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang berada di rumah-rumah mereka masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Mereka yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, keluarga, rumah tangga mereka, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, hari ini kami percaya pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu kami katakan terbuka di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang pergumulan dalam ekonomi mereka, kami percaya Tuhan pertemukan dengan berkat-berkat-Mu yang tak terhingga dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran-Mu, tapi hamba percaya kekuatan Roh-Mu yang kudus mampu menerjemahkan jauh lebih lagi
sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu, melakukan itu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami akan keluar menjadi orang-orang yang mendapatkan perkenanan daripada Allah itu sendiri di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji bagi nama-Mu ya Allah, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami akan menabur, kuduskan tangan-tangan kami, kuduskan apa yang kami tabur hari ini. Baik kami yang menabur secara langsung, bahkan kami akan menabur via bank yang ada. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Kami akan melihat keberkatan, kemurahan, berkat, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami ya Allah. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk saudara bisa bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana doa Yabes dalam kebenaran firman-Mu berkata Engkau menjawab permintaannya, kami percaya pula bahwa minggu ini adalah minggu keberkatan bagi kami, minggu sukacita bagi kami, minggu di mana kami melihat kekuatan, kuasa, mujizat, dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami akan berjalan dari berkat kepada berkat, kemurahan kepada kemurahan, mujizat kepada mujizat, di dalam kasih karunia Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dari saat ini kami percaya berkat itu akan menyertai kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber daripada sumber segala berkat itu. Kami terima semua yang baik itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, saudara dan saya diberkati Tuhan. Sama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.